Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam kerajaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita beribadah bersama, untuk kita mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita, untuk kita mengingat kembali setiap pertolongan dalam setiap langkah kaki kita, untuk kita mengingat lagi bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Jadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Ini kami Bapa hendak memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Syukur. Ya dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Sahabatku, terima kasih Yesus. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
berharga.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian kepada Bapa, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Syukur bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba,
Yesus. Karena kami percaya Bapa, meskipun musuh ada di hadapan kami tidak akan goyah, kami tidak akan kalah. Karena Engkau selalu berserta dengan kami. Amin. Karena Engkau adalah kuat kami Tuhan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Berbagi diri, berlaksa di sisi kananku, Kau janjiku Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbagi diri, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Barak batu Tuhan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuat, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk setiap tuntunan sehingga kami bisa berjalan menjalani hidup ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya.
Karena kami percaya Bapa, Engkau memegang masa depan kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau memiliki waktu-waktu tersendiri, waktu yang berbeda dengan waktu yang kami rencanakan. Tapi rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Syukur Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala
Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, percaya padamu Yesus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Saya bersyukur karena kita tetap berkobar-kobar di dalam segala keadaan. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia. Saya katakan bahagia oleh karena saudara-saudara tetap berkobar-kobar, memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, memiliki disiplin ibadah yang kuat, memiliki kedewasaan rohani sehingga saudara punya tanggung jawab ibadah yang baik. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, mereka terus mengalami pertumbuhan. Keadaan ibadah online tidak mempengaruhi mereka, untuk mereka menjadi lemah, menjadi tawar, tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam segala keadaan, mereka menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita masih akan terus bertumbuh di dalam Kristus setiap hari, setiap waktu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus mau atau tidak mau mengalami perubahan. Hari-hari ini kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Mari lebih dahulu kita akan membaca ayat-ayat ini. Bersama-sama dengan saya, kita membaca dengan lantang. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya memberi judul khotbah hari ini adalah
mendesak. Mari kita katakan sama-sama, mendesak. Dalam setiap waktu, saudaraku sekalian, masing-masing generasi mengalami hal-hal semacam ini. Dalam generasi kita, saat-saat inilah saat-saat yang tepat bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengerti bahwa keadaan kita sekarang ini adalah keadaan yang mendesak. Mendesak dalam hal apa? Secara rohani, saudaraku sekalian, saya memahami hari-hari ini, saat-saat sekarang ini, Tuhan sedang ingin memisahkan kambing-kambing dari domba-domba. Memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Saudara-saudara, sekarang ini hanya orang-orang yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan yang bisa menikmati ibadah online. Sementara ada banyak orang-orang yang berkata, kebaktian online seperti tidak kebaktian. Jadi lebih baik saya tidak kebaktian. Saudaraku sekalian, orang-orang yang haus dan lapar dipisahkan. Mereka tidak masalah dengan keadaan. Yang terpenting adalah hati mereka terhubung kepada Tuhan. Mereka bisa menikmati pujian entah dengan bertemu atau tidak bertemu. Mereka bisa menghargai Tuhan dengan siap beribadah dengan sebenar-benarnya. Saat sekarang ini, saudara-saudara, orang-orang dipisahkan dari rohani yang dewasa, dari orang-orang yang masih bayi. Rohani yang dewasa tetap memiliki tanggung jawab, takut akan Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan, memiliki takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, saat-saat inilah ada banyak orang Kristen tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan hanya oleh karena tidak ada kebaktian di gereja. Ada banyak orang sudah lupa dan merasa tidak penting beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang yang sudah tidak lagi berdoa setiap hari dengan benar. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah lupa membaca Alkitab. Mengapa? Oleh karena tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mendorong. Saudaraku sekalian, hanya orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memiliki kebutuhan rohani. Mereka yang tetap dalam disiplin rohani, memiliki tanggung jawab rohani, hati yang takut akan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya memahami ini adalah saat di mana terjadi penampian. Seperti padi yang berisi, dia akan tetap dimasukkan ke dalam lumbung. Dan padi yang kosong, dia akan tertiup angin.
hari-hari ini seperti domba-domba dipisahkan dari kambing-kambing. Saya berharap jemaat GSJA Haleluya adalah domba-domba yang dipisahkan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, untuk tetap mengalami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, saya memberi judul khotbah hari ini adalah mendesak. Saudara-saudara, apa yang saya maksud? Yang pertama adalah tidak ada waktu untuk berlambat-lambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi lamban. Saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukanlah hal yang sekedar cukup dibicarakan, hura-hura di dalam ibadah dengan mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinga. Bukan sekedar kumpul-kumpul di dalam gedung gereja membuat acara-acara. Namun percaya kepada Tuhan, beriman kepada Yesus adalah hal belajar untuk menjadi berubah. Adalah hal untuk melatih diri, mengalami secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada banyak waktu lagi. Mari saya ingin menyadarkan kita semua, milikilah pikiran, milikilah perasaan bahwa hari-hari ini adalah sangat mendesak. Mari kita tinggalkan pertumbuhan rohani yang bergantung kepada keadaan. Mari kita tinggalkan pikiran, perasaan, suka hanya dengan mengikuti acara-acara yang menyenangkan. Mari saudaraku sekalian, kita tidak bergantung lagi kepada tempat, kita tidak bergantung lagi kepada pengkhotbah, kita tidak bergantung lagi kepada acara, kita tidak bergantung lagi kepada bertemu satu dengan yang lain. Tetapi mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Kita tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat memilih acara ini atau acara itu. Kita tidak punya waktu lagi untuk memilih mana yang saya mau atau mana yang saya suka dan mana yang saya tidak mau atau yang mana saya tidak suka. Setiap firman, perkataan yang hidup harus kita telan tanpa dipengaruhi dengan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Saudara-saudara, kita tidak punya banyak waktu untuk menghabiskannya hanya dengan bergerombol ke sana, bergerombol ke sini dengan alasan pelayanan acara rohani. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita perlu melatih diri kita untuk menjadi kuat, untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi, saudaraku sekalian, orang-orang yang dapat disebut sebagai orang beriman kepada Tuhan.
Kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu orang lain mendorong kita. Kita tidak punya banyak waktu untuk fasilitator komsel kita untuk menimang-nimang kita. Kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu agresivitas gereja, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, agar supaya kebutuhan rohani kita terpenuhi. Saudara-saudara, demikian juga kita tidak punya banyak waktu hanya sekedar untuk berpura-pura seakan-akan kita rajin ibadah, tetapi sebenarnya tidak ada satupun firman yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi ikut-ikutan pelayanan, ikut-ikutan pelatihan, ikut-ikutan mengikuti kelas, tetapi tidak ada satupun yang kita praktekkan. Tidak ada satupun perubahan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sekarang ini kita sudah kehabisan waktu. Waktunya sudah sangat mendesak. Mari kita mulai. Yang kedua, segera bertumbuh menjadi. Segera bertumbuh menjadi manusia baru. Sekarang ini kita tidak bisa lagi hidup sebagai manusia lama. Manusia lama kita akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Kita harus mulai segera bertumbuh secepatnya menjadi manusia baru tanpa berlambat-lambat, tanpa membuang-buang waktu. Mari, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kita segera bertumbuh, tidak lagi hidup dalam manusia lama kita yang lemah, manusia lama kita yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi mari kita mulai belajar menghidupi pengajaran-pengajaran yang telah kita terima selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa terus-menerus membuang-buang waktu kita. Waktunya sudah sangat sedikit. Mari kita mulai hidup dalam hidup yang baru sebagai manusia roh. Jika saudara-saudara dan saya tidak hidup di dalam roh, kita tidak mampu untuk setia, kita tidak mampu untuk tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika kita tidak hidup sebagai manusia roh, kita tidak bisa menjalani hidup kita sehari-hari dan memenangkan peperangan ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sekarang bukan saatnya lagi kita hidup seperti yang dulu lagi. Mari masa lalu kita kubur, mati bersama-sama dengan Kristus. Tetapi masa depan kita tidak lagi seperti orang Israel berputar-putar 40 tahun lamanya. Dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Mari, tidak ada banyak waktu. Buanglah segala perasaan-perasaan negatif. Buanglah segala karakter tindakan-tindakan manusia lama kita. Segala kemarahan, segala kelemahan, segala sakit hati, mari kita buang. Hidup ini mari kita isi dengan disiplin rohani. Sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang terlatih. Orang yang terlatih, dia tidak pernah kalah. Orang yang terlatih tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Orang yang terlatih tidak bisa mengalami kesulitan.
Saudara-saudara, keadaan sekarang ini tidak bisa lagi dijalani oleh orang-orang yang lemah. Tetapi keadaan sekarang ini hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang terlatih imannya, orang-orang yang terlatih disiplin rohaninya. Sehingga ketika saudara menghadapi berbagai macam rintangan, saudara sanggup menanggungnya dan saudara bisa mendapatkan jalan keluar untuk itu. Mari kita segera bertumbuh menjadi orang dewasa. Kita tinggalkan masa kanak-kanak kita. Kita tinggalkan kebiasaan kita yang hanya minum susu saja. Kita enggan mengunyah, kita maunya hanya tinggal menelan. Tetapi mari sekarang ini kita berpindah menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil satu tanggung jawab. Menjadi orang dewasa yang makanannya adalah makanan keras. Kita tidak hanya sanggup menghadapi masalah-masalah yang ringan. Kita tidak hanya sanggup untuk menghadapi hal-hal yang sepele. Tetapi orang-orang dewasa, dia belajar dari kesulitan-kesulitan. Dia belajar dari hal-hal yang dia belum bisa lakukan. Dia belajar untuk memikul tanggung jawab. Saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita sudah menjadi dewasa. Sehingga kita mampu menghadapi keadaan demi keadaan. Dan ketika saudara dan saya mengalami pemisahan domba dari kambing, saudara-saudara dan saya pasti kita ada pada bagian domba-domba. Saudara kedapatan setia, saudara kedapatan menjadi orang-orang yang tetap bisa haus dan lapar akan Tuhan. Hanya orang yang sudah dewasa, yang siap menghadapi situasi yang berubah-ubah seperti sekarang ini. Saudara tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan, saudara tidak bisa dikalahkan oleh sakit penyakit, saudara tidak bisa dikalahkan oleh kekurangan. Mengapa? Oleh karena saudara sudah menjadi dewasa, sudah menjadi terlatih menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi hal-hal yang berat. Kita bukan anak kecil lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, marilah kita tidak lagi menjadi orang yang lemah. Kita sudah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti pelatihan-pelatihan. Sekarang adalah saatnya berubah. Kita berubah menjadi kuat. Kita tinggalkan kelemahan-kelemahan. Dan sekarang otot-otot rohani kita seharusnya sudah mulai sanggup menanggung, beradaptasi, walaupun tidak ada orang yang mendorong kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, masa-masa ke depan akan lebih lagi menuntut kekuatan roh kita. Apabila kita lemah, kita akan menjadi terhilang. Terhilang sama dengan kita akan binasa dengan dunia ini. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang lemah di dalam Tuhan. Mari sekarang kita segera bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang kuat. Intinya, firman Tuhan pada hari ini adalah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemandirian secara rohani.
tanpa didorong-dorong, hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Tanpa didorong-dorong, saudara dan saya dapat menjalani disiplin rohani dengan sendirinya. Ada kehausan di dalam hati kita. Ada roh yang rindu, yang lapar kepada Tuhan bekerja di dalam hati kita. Ada kesadaran untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ada kesadaran sendiri yang muncul di dalam hati kita untuk tetap terhubung kepada Tuhan. Oleh karena kita membutuhkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ada kesadaran di dalam hati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tidak lagi setiap hari menjadi orang-orang yang kalah. Tanggung jawab rohani, kewajiban rohani dapat keluar dari diri kita secara mandiri. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kehidupan kita setiap hari, mari kita jadikan sebagai satu proses pembelajaran. Dari kita bangun pagi, mari kita mulai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita mengisi hari itu dengan makan firman Tuhan. Mari kita isi hari-hari kita dengan mengasihi sebanyak mungkin orang. Mari kita isi hari-hari kita dengan mengalahkan berbagai-bagai macam emosi negatif kita. Mari hari-hari kita isi dengan menjadi berkat, dengan menolong, dengan bersaksi kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita isi hari-hari kita menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah, menjadi faktor positif, bukan menjadi faktor negatif, menjadi faktor penyelesai, bukan menjadi faktor pembuat masalah. Hidup kita sehari-hari kita isi dengan investasi rohani secara mandiri. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, waktunya sudah dekat. Kita tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat. Kita tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Dunia akan menyeret kita. Keadaan yang sulit akan membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Apabila kita menjadi lemah, apabila kita tidak segera berubah, apabila kita membiarkan manusia daging memimpin hidup kita, apabila kita biarkan manusia roh kita tidak segera mengambil alih hidup kita. Saudara-saudara, hari ini mari kita tanamkan di dalam pikiran kita. Aku harus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Aku harus segera bertumbuh menjadi kuat. Aku harus segera bertumbuh menjadi terlatih. Aku harus segera bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada lagi santai. Oleh karena harinya sudah dekat. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Kiranya Tuhan menutup bungkus kita dengan kuasa darah-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami masih beroleh kasih karunia untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami tidak mau lagi berlamban-lamban. Kami tidak mau lagi membuang-buang waktu. Kami tidak mau lagi, ya Tuhan, sekedar menjadi orang yang berpura-pura, yang ikut-ikutan. Kami tidak mau lagi bergantung
kehidupan rohani kami, kepada keadaan, kepada acara, kepada orang-orang tertentu. Tetapi mulai hari ini ya Tuhan, kami mengangkat hati kami kepadamu di dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau saling menguatkan. Kami mau saling mendorong satu dengan yang lain. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, yang mandiri secara rohani. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya itu semua terjadilah dalam hidup kami. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita. Dan mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktu yang Tuhan semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Pujilah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hadir dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Roh Kudus yang selalu menolong kami di dalam segala keadaan. Ya Tuhan, di akhir ibadah ini hamba mohon, berkatilah setiap jemaat-Mu, rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati dengan umur panjang kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kelimpahan berkat kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberi jalan keluar bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Keluar masuknya setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya. Bersama